Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Swantara aja semuanya. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat, tanpa kekurangan satu apapun. Amin. Ketemu lagi bareng aku Niki hari ini di channel Swantara Rajut. Aku mau ngasih tutorial lagi ke teman-teman, tapi tutorialnya mungkin sedikit berbeda atau sebenarnya aku udah pernah bikin ini sih, tapi waktu itu emang bikinnya full. Nah, untuk di video kali ini aku khusus banget mau bikin alas sepatu rajut buat bayi. Jadi ini untuk alasnya aja ya teman-teman, bukan sama bagian bagian atasnya, tapi cukup alasnya aja. Nah, untuk alat dan juga bahannya cuma ada tiga, ada gunting, ada hakpen, dan juga ada benang. Nah, untuk hakpennya aku pakai yang nomor 4 nanti. Nomor 4, teman-teman kalau mau pakai yang nomor 3 juga boleh. Kemudian di sini aku pakai benang milk cotton. Ini yang small ply ya, teman-teman. Ini yang kecil. Cuma untuk alasnya aku bahkan bikin dia double. Nah, ini jadi ya udah aku bikin dua benang kayak gini. Nah, kalau misalkan teman-teman nggak mau ribet, sebenarnya teman-teman bisa juga untuk cara bikinnya ambil aja di bagian dalam sini tuh ada kayak, nah ini teman-teman sebenarnya juga bisa sih langsung dari sini, nggak perlu digulung kayak aku ini. Cuma aku lebih suka digulung aja sih. Takutnya kalau misalkan diambil kayak gini di dalamnya itu kayak apa sih namanya, kayak jadinya tuh kayak ngerancu, bukan nanti terakhirnya gitu. Nah, jadi aku lebih prefer atau better aku gulung sendiri kayak gini. Nah, buat teman-teman sih terserah mau digulung sendiri dulu atau mau ambil dari sini juga nggak apa-apa, semuanya sama aja. Nah, nggak perlu lama-lama teman-teman, langsung aja yuk kita mulai cara membuatnya. Nah, sebelum membuatnya nih teman-teman, aku mau ngingetin lagi buat teman-teman yang belum subscribe channel aku Swantara Rajut, silahkan tekan tombol loncengnya dulu supaya teman-teman nggak kelewatan video-video terbaru dari Swantara Rajut ya gitu ya. Nah, untuk di video kali ini teman-teman aku mau bikin sepatu rajutnya itu buat bayi usia 0 sampai 6 bulan. Ya sekitar sampai usia 6 bulan itu ini bisa dipakai gitu. Nah, di sini untuk cara pertama aku mau bikin tusuk rantai sebanyak 16. Kita bikin slip knot dulu seperti biasa. Oke, sudah selesai. Kemudian kita bikin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Oke, sudah selesai 16 tusuk rantai. Nah, sekarang kita membuat single crochet dengan masuk ke rantai yang nomor 2 dari atas. Nah, kita turun ke rantai kedua. Di sini kita membuat atau mengisi dengan 2 single crochet. 1 2 single crochet. Oke, udah. Setelah itu kita turun ke bawah, masing-masing hasil dari tusuk rantai kita isi dengan 1 single crochet. Berarti ke bawah ada sekitar 14 single crochet. Nah, oke teman-teman, ternyata di bagian tengah ini ada 13 tusuk rantai single crochet ya teman-teman. Single crochet yang dia isinya satu aja. Nah, di atasnya ini adalah lubang paling terakhir, kita isi dengan single crochet lagi, tapi kita isi dengan 2 untuk di bagian kanan dan 2 untuk di bagian kiri. Ini 2 untuk di bagian kanannya, dan di sini kita isi lagi dengan 2 single crochet. 1 2.
Jadi di bagian ujung-ujung nanti kalau misalkan di total kanan kiri ada 4 single crochet. Lanjut kita jalan lagi. Di sini kita membuat 13 single crochet. Masing-masing lubang kita isi 1 dengan jumlah 13. Nanti paling ujung kita isi dengan 2 kali single crochet di lubang yang sama. Selesai 13 single crochet, lalu kita masuk ke lubang terakhir. Yang bagian kirinya tadi kita udah isi 2 di awal, sekarang bagian kanannya kita isi dengan 2 single crochet lagi. 1, 2. Oke. Sudah, setelah itu kita sambung, kita membuat slip stitch. Tambahkan 1 rantai, kemudian kita masuk di sini isi dengan 4 lubang yang di bagian atas, 2 bagian kanan dan 2 bagian kiri ini dengan masing-masing 1 lubangnya 2 single crochet. Ini 1 lubang, 1 single crochet, kemudian 1 single crochet lagi. Di depannya aku isi lagi dengan 1 single crochet, 1 single crochet lagi. Jadi double ya, single crochet tapi dalam 1 lubang kita isi 2. Nanti di bagiannya sebelah kanan di sini terakhir kita isi juga dengan 2. Oke, lanjut di atasnya ada 13 lagi, 13 single crochet yang harus kita isi lagi. Seperti ini. Hati-hati karena ini 2 benang. Jadi usahakan teman-teman ambil benangnya itu jangan ada yang tertinggal 1. Oke, ini udah selesai 13 single crochetnya. Sekarang bagian 4 benang yang ada di atas ini ada 1, 2, 3, 4 kita isi masing-masing dengan 2 single crochet. Sama nanti sama yang ujung juga ya. Ini kita isi dengan 1 single crochet, 2 single crochet. Di depannya juga 1 single crochet, 2 single crochet, 1 single crochet, 2 single crochet, 1 single crochet, 2 single crochet. Selesai, lanjut di sini 13 lagi single crochet. Kita isi masing-masing 1. Nanti selesai 13 bagian ujung kita isi double-double 2 lubang terakhirnya. Oke, teman-teman udah selesai nih bagian terakhir. Oh, aku keterusan. Nah, di sini 2 lubang terakhir kita isi dengan 2 single crochet. 1, 2, di depannya juga 1, 2. Oke, selesai kita membuat slip stitch di sini di lubang pertama. Lalu kita tambahkan 2 rantai. Maaf, 3 rantai supaya agak panjang. Lalu di sini kita isi dengan 2 double crochet. 1, 2. Ada 4 lubang bagian kiri yang kita isi dengan 2 double crochet dan ada 4 bagian kanan nanti yang akan kita isi dengan 2 double crochet juga. Ini udah ada 1. Ini di sini 2 double crochet juga. 1, 2. Kemudian lubang yang ketiga ada 1, 2. Kemudian lubang yang keempat ada 1, 2 double crochet. Nah, selesai. Kemudian di depannya kita isi lagi dengan 1, 2,
2, 3 double crochet di masing-masing lubang. Kemudian di depannya 3, tambahin satu lagi 4 ya. Kemudian di depannya kita isi dengan half double crochet sebanyak 2 half double crochet di lubang yang pertama, half double crochet di lubang yang kedua. Setelah itu kita isi dengan single crochet sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, 7 single crochet. Kemudian di sini di tengahnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lubang yang akan kita isi dengan masing-masing 2 single crochet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini karena dia bagian perputaran teman-teman, kalau nggak diisi dengan 2, 2, 2 hasilnya nanti bakal menutup kayak gitu. Ini ya, ada 8 lubang yang kita isi dengan 2 single crochet. Oke, selesai 8 lubang. Kemudian kita jalan lagi. Kita membuat 7 single crochet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian kita membuat half double crochet sebanyak 2, 1, 2. Kemudian kita membuat double crochet sebanyak 4 di satu masing-masing lubang. 1, 2, 3, 4. Kemudian ada 4 lubang terakhir. 1, 2, 3, 4 kita isi dengan 2 double crochet untuk masing-masing lubangnya. Seperti ini. Oke, udah selesai teman-teman. Sekarang kita slip stitch dulu di bagian atasnya. Seperti ini. Kemudian kita tambahkan 1 rantai. Nah, untuk di sini nanti ada 1 lubang yang akan kita selang-seling teman-teman. Jadi begini, kita isi di lubang pertama ini dengan 2 single crochet. 1, 2, kemudian di depannya kita isi dengan 1 single crochet, di depannya kita isi lagi dengan 2 single crochet, di depannya kita isi 1 single crochet, di depannya kita isi dengan 2 single crochet, ini nanti sebanyak 1,
1, 2, 3, ada 5 lagi yang kita selang-seling. Nah, ini kemudian di depannya kita isi lagi dengan 1 single crochet, di depannya lagi dengan 2 single crochet, ini isinya 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Coba kita hitung ada berapa di sini. Duanya 1, 2, 3, 4, dan satu lagi di bagian terakhir juga kita isi dengan 2 double crochet. Jadi ada 2 double crochet, 1 double crochet, 2 double crochet, 1 double crochet yang akan kita selang-seling. Diawali dengan 2 double crochet, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Duanya ada 1, 2, 3, 4, 5. Setelah itu di sini kita isi dengan 1 single crochet sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, kemudian ada 12 teman-teman. Kemudian di bagian atas ini kita hitung ada 16 lubang, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 lubang yang akan kita isi juga dengan selang-seling. Kita mulai dengan 2 double crochet di satu lubang, 1 double crochet, 2 double crochet, 1 double crochet, 2 double crochet, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Terakhir adalah 1 di hasil dari bagian yang bawahnya juga. Oke, selesai ini kita isi lagi kira-kira dengan sama 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kemudian di sini kita tambahkan 1 lagi dan berarti ada 13 yang untuk sebelah kanan. Kemudian kita tambahkan 2 double crochet, 1 double crochet, ini mulai selang-seling, 2 double crochet, tambahkan 1 double crochet, 2 double crochet, 1 double crochet, 2 double crochet, 1 double crochet, 2 double crochet, 1 double crochet. Oke, nah pas ya di sini 1, sedangkan tadi di awal kita mulai dengan 2. Kemudian kita buat slip stitch seperti ini, langsung kita tambahkan 1 rantai dan kita gunting. Oke teman-teman, udah jadi seperti ini hasilnya. Jadi seperti
lonjong gitu teman-teman. Ini untuk bagian depan kaki, ini bagian belakang. Nah mungkin teman-teman tadi ada yang bingung untuk di bagian akhir ya. Di bagian akhir itu emang diselang-seling teman-teman. Untuk sebelah kiri dari bagian aku, ini berarti yang awal ya. Tadi itu aku hitung ada 12 single crochet, sedangkan untuk yang di sini ada 13 single crochet. Jadi menyesuaikan aja, teman-teman bisa lihat dari hasil yang di bawahnya tadi yang 2 double crochet yang 2 di bawahnya ini. Untuk di sini juga bisa dilihat dari single crochet yang 2 di bawahnya kalau teman-teman bingung. Oke, kayak gini teman-teman untuk hasilnya. Sekarang ada satu lagi untuk di bagian satunya lagi ya. Nah, teman-teman, ini hasil dari alas sepatu rajutnya. Nah, sekarang coba aku ukur ya. Di bagian panjangnya ini ada berapa? Panjangnya ada sekitar 11,5, enggak 11 ya, 11,7 lah. Nah, ini nanti kalau misalkan udah ambil bagian atas ini nggak nyampe 11,7, paling ya 11,5 atau 11-an lah seperti itu. Untuk bagian atasnya ini sekitar 6 cm dan bagian bawahnya lebarnya sekitar 5 cm. Sama ini nanti kalau udah diambil bagian atas sudah nggak nyampe 5 atau 6 lagi. Oke, nah untuk teman-teman untuk anak bayi usia 0 sampai 6 cm ini memang udah ukuran standar sepatu ya. Jadi memang ukurannya udah seperti itu. Kemudian di sini mungkin aku mau ngasih tipsnya aja buat teman-teman kalau misalkan mau bikin sepatu rajut buat bayi, usahain untuk nyari bahan yang halus. Salah satunya milk cotton ini cocok banget. Salah satu yang lumayan harganya lumayan terjangkau dan lumayan nyaman juga. Jangan sampai teman-teman pakai benang kayak kur atau benang polyester, polycherry dan semacamnya, karena itu bikin sakit di kaki dan juga lecet-lecet. Terus kemudian saran aku juga, sepatu rajut model kayak gini dengan alas bahan kayak gini, ini cocok dipakai buat bayi yang mereka belum jalan. Kalau misalkan udah jalan takutnya membahayakan karena ini teksturnya licin teman-teman. Jadi kalau misalkan dipakai di lantai itu takutnya bikin kepleset, malah jatuh dan segala macam kayak gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman bikin sepatu rajut yang alasnya bener-bener alas kayak sepatu-sepatu biasa, cuma rajutnya tuh untuk bagian atas, itu nggak apa-apa karena bagian bawahnya cenderung kesat kan, karena bukan dari bahan kayak gini. Tapi kalau misalkan bener-bener pakai bahan yang katun kayak gini dan semacamnya, aku saranin jangan diberikan buat bayi-bayi yang udah mulai jalan karena takutnya membahayakan. Oke. Nah teman-teman, itu aja mungkin untuk informasi dan juga tutorial aku hari ini. Thank you banget buat teman-teman yang udah setia nonton video Swanta Rajut, terutama video kali ini yang udah nonton dari awal sampai akhir, bahkan mungkin tanpa skip sama sekali. Thank you banget. Jangan lupa like, komen, dan juga kalau misalkan teman-teman suka, share ke teman-teman semuanya sebanyak-banyaknya supaya lebih banyak lagi teman-teman di luar sana yang pengen belajar rajut dan juga bisa dapet tutorial-tutorial dari aku. Kalau misalkan tertarik atau ada request tutorial tertentu, teman-teman juga boleh silahkan tulis di kolom komentar. Oke, thank you for watching and see you on the next video. Bye-bye.